Jamaah Al-Markas yang kami muliakan, serta seluruh pendengar radio Al-Markas dimanapun siaran ini bisa dijangkau, serta seluruh pendengar radio Republik Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillah, saya diberi amanah untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang kekuatan zikir dalam kehidupan manusia. Kata zikir sudah menjadi kosakata baku bagi bahasa Indonesia, sekalipun itu asalnya dari bahasa Arab. Tentu makna dan penggunaannya selalu berhubungan dengan amalan-amalan, baik itu zahir ataupun batin, yang berhubungan dengan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kata yang sangat berdekatan, berkaitan dengan kata zikir, itu adalah ibadah. Memang kata zikir dan kata ibadah ini adalah dua kata yang berbeda, akan tetapi sungguh sangat sulit untuk memisahkannya. Para ahli zikir, para pelaku zikir, penggiat zikir yang menekuni ajaran-ajaran tasawuf pasti banyak berzikirnya. Dan mereka ini, ahli zikir ini adalah hamba-hamba Allah, menjadi dari manusia yang unggul, manusia super, memiliki makam yang mulia, baik itu di mata manusia ataupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena zikir itu pada hakikatnya adalah sebuah energi rohaniyah yang sangat dahsyat untuk membentuk manusia menjadi hamba-hamba Allah. Apa maksudnya ini? Manusia ada hanya berstatus makhluk, tapi kita belum tentu apakah dia bisa berstatus hamba, abdun. Karena kita melihat di dalam Al-Quran, hampir semua kata-kata abdun itu yang bermakna hamba hanya ditujukan kepada hamba-hamba Allah yang mulia, yang memiliki maqam yang mulia di mata Allah dan di mata manusia. Kita ambilkan contoh, fawajada abdan min ibadina. Di situ kata-kata abdan, yang dimaksud di situ adalah Nabi Haidar. Subhanalladzi asra bi abdihi abdan. Di situ juga yang dimaksudkan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mengatakan hampir semua kata-kata abdun di dalam Al-Quran itu ditujukan kepada hamba-hamba Allah yang mulia. Dan tidak semua manusia mampu mendapatkan predikat abdun itu, tapi yang jelas mereka adalah makhluk Allah. Tentu para abdun-abdun ini, para ibadah Allah ini, hamba-hamba yang mulia ini, sebelum mendapat sebutan itu, ia telah sempurna melewati tahapan-tahapan kehidupannya, berjalan seiring dengan amalan-amalan zikir.
yang senantiasa hidup, senantiasa bergelora di dalam hati mereka sebagai media untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Nabi, bahkan ini menjadi sepupu satu kali Nabi, yaitu Ibnu Abbas. Beliau ini adalah ahli tafsir, memaknai kata perintah di dalam Al-Quran itu seperti yang kita sering dengarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu beliau menafsirkan, memaknainya sebagai makna bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah awal yang harus ditempuh seorang hamba dalam kehidupan beragamanya adalah bermakrifah. Apa artinya beribadah kalau kita tidak mengenal yang kita tempati beribadah? Makanya langkah awal adalah bermakrifah. Oleh karenanya kita bisa membuat suatu statement bahwa segenap amalan-amalan yang kita lakukan untuk bisa menjadi ibadah harus berbasis ma'rifah, harus berbasis ke situ. Tanpa ma'rifah maka seluruh amalan itu tidak akan mungkin digolongkan sebagai ibadah. Jadi kalau begitu, bermakrifah ini menjadi sebuah kata kunci yang mutlak dipenuhi oleh para ahli-ahli zikir ini untuk menjadi abdun, untuk menjadi hamba, untuk menjadi manusia unggul, untuk menjadi manusia super, untuk menjadi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalau kita merujuk kepada beberapa referensi atau hadis, sesungguhnya kekuatan-kekuatan mereka itu yang dia pakai untuk hidup pada hakikatnya adalah kekuatan-kekuatan dari pengejawantahan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi, dikatakan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'azani la'uzannahu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya, hambaku senantiasa bertakarrub kepadaku, kata Allah, dengan amalan-amalan sunnah, bukan amalan-amalan fard, amalan-amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintai hambaku, kata Allah, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan mendengar, aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang, dan aku menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Itulah tadi kita katakan bahwa pada hakikatnya kekuatan-kekuatan yang digunakan oleh para manusia-manusia super itu, ahli-ahli zikir itu, pada hakikatnya adalah pengejawantahan daripada kekuatan-kekuatan Allah. Karena memang la haula wala quwata illa billah. Tentu untuk mencapai makam seperti ini, posisi seperti ini adalah bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah. Makanya Allah membimbing manusia ini
dengan mensyariatkan untuk selalu menghidupkan hati dengan zikir. Disebutkan dalam ayat, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, berzikirlah kepadaku, maka aku akan berzikir kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu mengingkarinya. Ini kata Allah, firman Allah dalam Al-Quran. Yang kita lihat dalam ayat ini bahwa perintah zikir mengisyaratkan untuk berzikir tanpa ada jeda. Tanpa ada jeda. Seperti halnya Allah tidak pernah lalai, tidak pernah lupa dari seluruh aktivitas kita. Tidak pernah lalai. Seharusnya zikir kita seperti itu modelnya. Kalau Allah tidak pernah lalai terhadap hambanya, mengapa hamba ini gampang lalai terhadap Tuhannya? Inilah makna daripada fazkuruni azkurkum. Tentu pemahaman ini akan memperkokoh iman kita, akan membentuk sikap responsif dan agresif dalam melaksanakan ibadah-ibadah, terutama dalam membangun karakter yang bermoral, menjadi pengabdi sejati di tengah-tengah kehidupan sosial kita. Kita akan melihat pada kesempatan ini, kita sederhanakan bahwa sesungguhnya fungsi zikir ini dalam kehidupan manusia menjadi kekuatan untuk meningkatkan iman. Orang yang beriman ketika tersentuh hatinya dengan zikir, maka ia akan memberikan respon positif terhadap segenap lembaga-lembaga kebenaran dalam diri manusia itu, yang kemudian selanjutnya diwujudkan dalam bentuk amalan-amalan kebajikan. Perlu diketahui, amalan-amalan kebajikan itu, amalan-amalan saleh itu pada hakikatnya adalah wajah daripada iman. Wajah iman. Orang yang tidak mampu melahirkan, menghadirkan amal-amal saleh, berarti iman yang ia miliki adalah iman yang tak berwajah. Zikir memang sesungguhnya memiliki interkoneksitas dengan akidah. Apa itu akidah? Yaitu sebuah keyakinan yang kokoh yang berfungsi sebagai psikomotorik dalam diri seseorang untuk menuntun manusia memilih cara hidup yang benar. Ya. Kita pertegas ini, memilih cara hidup yang benar. Karena ada yang memilih cara hidup yang tidak benar. Nah, pada posisi seperti itu, akidah akan semakin bertumbuh dan berkembang karena zikir. Sebaliknya, zikir akan semakin berfungsi semaksimal mungkin karena ditopang oleh akidah-akidah yang benar. Itulah sebabnya sehingga pernyataan ketauhidan yang mulia, yang utama, yang asasi, Rasulullah telah menegaskan dalam sebuah hadisnya, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Semulia-mulia zikir adalah la ilaha illallah, dan semulia-mulia pernyataan yang aku katakan kata Rasulullah dan dikatakan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Apalagi yang kita bisa ketengahkan pada kesempatan ini sebagai kekuatan zikir,
Kekuatan zikir itu bisa melepaskan seseorang dari amalan-amalan yang tidak benar. Kita katakan dari dosa lah. Kenapa? Karena ketika zikir itu telah mengkristal dalam diri seseorang, maka energi zikir akan berfungsi sebagai al-muhakamah. Apa itu al-muhakamah? Al-muhakamah ini adalah sebuah kekuatan yang tumbuh dalam diri manusia, fitrah manusia, menuntun dalam bersikap, menuntun dalam berperilaku, menuntun dalam bertutur supaya tidak keluar dari rel yang sesungguhnya. Itu namanya al-muhakamah. Ada pertimbangan-pertimbangan rasional, ada pertimbangan-pertimbangan spiritual yang hadir dalam diri seorang ahli zikir sehingga tidak serta-merta melakukan sesuatu. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangannya. Pertimbangan-pertimbangan itulah yang dimaksudkan dengan al-muhakamah. Nah, artinya apa? Bahwa selalu ada kesadaran akan kehadiran kudrah Allah dalam setiap ruang dan waktu. Ulama sufi kita berkata bahwa orang yang seperti ini, ahli zikir yang seperti ini, melihat Allah sebelum melihat sesuatu, melihat Allah sebelum melakukan sesuatu. Tentu hal ini menjadi pengawasan moral yang sungguh sangat ampuh untuk mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang tercela, sehingga martabat dan harkat manusia itu kembali lagi pada dirinya. Kemudian lebih daripada itu, kekuatan zikir pada hakikatnya adalah bisa menjadi terapi kejiwaan. Penyakit hati yang kita temukan di dalam Al-Quran itu sering diistilahkan dengan amradul qalb, penyakit-penyakit hati. Penyakit hati bukanlah persoalan yang enteng, bukan persoalan sepele. Kenapa? Karena ia bisa merusak tatanan kebahagiaan hidup kita di dunia dan tatanan kebahagiaan hidup kita di akhirat. Seluruh sikap perilaku yang hina dan yang menghinakan adalah lahir dari adanya penyakit-penyakit hati itu. Hati lemah, maka fungsi tidak bisa maksimal dijalankan. Akibatnya apa? Inilah yang akan membawa kebinasaan dan kehancuran dunia wal akhirah. Imam Ghazali menyatakan, jika sekiranya penyakit hati telah bercokol dalam hati seseorang, yang dimaksudkan penyakit hati itu seperti iri, dengki, benci, dan seluruh sepupu-sepupunya itu namanya amradul qalb, penyakit-penyakit hati. Tamak, rakus, kikir, itu semua penyakit-penyakit hati. Dan tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Ya. Sekiranya penyakit hati itu bercokol dalam hati seseorang, maka fungsi hatinya untuk bermakrifah, untuk berhikmah, untuk bermahabbah, untuk bertabarruk, untuk menikmati nikmatnya zikir, untuk menikmati nikmatnya ibadah, tentu melemah, tidak mampu melaksanakan semaksimal mungkin. Itulah sebabnya sehingga Allah mensyariatkan untuk menghidupkan hati secara sehat dari berbagai macam penyakit, karena memang zikir melahirkan hati yang tenteram. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hati yang tenteram, hati yang sehat, itu sudah pasti akan benar dalam membangun interaksi dengan Allah. Itu sudah dijamin oleh Rasulullah SAW.
Karena kenapa? Bagus interaksinya dengan Allah karena dia diikat dengan cinta. Ya. Ahli zikir itu memberikan cintanya kepada yang maha pemberi cinta. Nah, dari rasa cinta ini akan tumbuh sikap berterima, tidak ada penentangan, tidak ada kontras, berterima secara tulus dari yang dicintainya. Artinya bahwa apa? Kehidupan para ahli zikir ini sangat diwarnai oleh sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama sufi membuat pernyataan, hakikat cinta itu apa? Beliau berkata, hakikat cinta itu adalah dukhul sifatil mahbub alal badli min sifatil muhib. Hakikat cinta itu adalah tentu cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah masuknya sifat-sifat Allah yang kita cintai menggantikan sifat-sifat kita sebagai orang yang mencintai. Nah, kalau kita perhatikan kata-kata Imam Junaid ini sungguh sangat dahsyat kekuatan zikir dalam membentuk sikap mental yang berkarakter mulia. Yang bisa muncul adalah kita temukan juga istilahnya para orang sufi, istiksarul qalil wa istiqlalul katsir. Selalu melihat banyak segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, sekalipun secara kasat mata nominalnya sedikit. Kalau datangnya dari Allah selalu dilihat banyak, tetapi apa yang dipersembahkan kepada Allah selalu merasa sedikit, sekalipun kelihatannya banyak. Itulah tipenya ahli zikir. Yang terakhir saya mau sampaikan, salah satu kekuatan zikir ini adalah membangun intelektualitas. Kita harus sadar bahwa intelektualitas itu adalah kecerdasan berpikir. Tentu kecerdasan berpikir secara spiritual dan secara intelektual. Kita harus mengkaji Al-Quran. Surah yang pertama diturunkan adalah Al-Alaq. Kata yang pertama disebutkan dalam Al-Alaq itu adalah Iqra. Apa artinya Iqra? Iqra itu kalau kita mau bahasa sederhanakan, berpikir secara komprehensif. Ya. Jadi seorang intelektual itu dituntut untuk menghimpun segenap variabel-variabel untuk menghadirkan totalitas kesadaran, totalitas pengertian terhadap segala sesuatunya. Inilah yang namanya berikra. Dengan demikian, aktivitas zikir dan pikir akan bersinergi dalam upaya mewujudkan sosok pribadi yang memiliki karakter berpikir yang berbasis Bismi Rabbik. Karena kalau tidak ada Bismi Rabbiknya, hanya kecerdasan yang dibangun, struktur berpikir yang dibangun mantap, tidak ada Bismi Rabbiknya, maka akan terjadi sekularisasi kesadaran. Itulah orang yang mampu membangun konstruksi berpikir seperti ini. Al-Quran menyebutnya sebagai ulul albab, yaitu sosok pribadi yang selalu berkorelasi langsung dengan objek zikir, objek zikir itu sendiri. Ya. Jadi mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini, momentum bulan Ramadan ini, kita menambah cas kita untuk selalu responsif, agresif untuk melakukan zikir itu. Dan inilah yang akan membangun kecerdasan. Sebelum diperintahkan salat, sebelum diperintahkan puasa, sebelum diperintahkan zakat, sebelum diperintahkan haji, yang dibangun dalam Al-Quran pertama adalah berikra, berpikir secara komprehensif, tapi harus didasari Bismi Rabbik.
Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.